Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, dulu salah satu anggota MK, yaitu Mahkamah Konstitusi, pernah mengusulkan adanya hukuman potong jari dan pemiskinan bagi pelaku korupsi di negara kita. Nah, ternyata ini ada kaitan erat dengan mazhab Syafi'iyah, yaitu adanya ta'zir, di antaranya potong tangan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i istilah potong tangan itu dipotong pergelangan tangan. Nah, ini MK mengusulkan untuk adanya hukuman potong jari sebagai bentuk hukuman sosial supaya menjadi tanda bahwa dia adalah seorang koruptor. Saudaraku sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang RUU atau rancangan undang-undang, yaitu perampasan aset bagi koruptor sebagai bentuk dari hukuman atas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh seluruh pejabat negara, baik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabat-pejabat di seluruh kalangan, dari pusat sampai ke desa. Dan RUU ini juga bagian dari pemberian efek jera bagi pelakunya. Di samping itu, kita juga membahas tentang hukuman mati bagi koruptor, yang ternyata ini disepakati oleh beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, hukuman bagi koruptor yaitu ta'zir, salah satunya adalah potong tangan. Karena hukuman potong tangan ini bagian dari kebijakan daripada pemerintah setempat. Dan memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dulu MK, yaitu Mahkamah Konstitusi, juga pernah mengusulkan hukuman potong jari bagi koruptor. Pada tahun 2012 silam, Pak Akil Mukhtar yang waktu itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi sekaligus juru bicara MK, pernah melontarkan gagasan hukuman yang pantas diterima oleh para koruptor. Waktu itu, Pak Akil mengusulkan agar para koruptor diberikan hukuman potong jari, supaya menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pak Akil pada saat itu mengusulkan adanya kombinasi hukuman pencatatan permanen bagi koruptor, yaitu harus dilakukan dua hukuman sekaligus, yakni potong jari dan pemiskinan atau perampasan aset. Dengan begitu, semua masyarakat tahu bahwa orang tersebut adalah pelaku korupsi di masa lampau, sehingga si pelaku juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena dia sudah mendapatkan kode, yaitu jarinya terpotong sebagai simbol bahwa dia adalah mantan koruptor. Pak Akil punya alasan bahwa jika hukuman hanya berupa pemiskinan terkesan percuma, karena negara sendiri seringkali tidak mengetahui sejak kapan korupsi itu dilakukan oleh seseorang tersebut. Menurut Pak Akil, hukuman potong jari lebih baik daripada hukuman mati. Mengapa? Karena pelaku pasti merasa malu dengan masyarakat setempat karena dia dicap sebagai mantan koruptor dengan kode atau ciri sebagai jarinya terputus. Dan ini adalah bentuk dari sanksi sosial yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Saudaraku sekalian, usulan Pak Akil tentang pemiskinan dan potong jari ini sebenarnya lebih mengarah pada pendekatan hukum Islam, khususnya menurut madhab Syafi'iyah. Kira-kira seperti apakah kasus korupsi menurut madhab Syafi'i? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa korupsi menurut madhab Syafi'iyah dikategorikan sebagai al-ghulul, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh negara atau oleh instansi yang bersangkutan. Korupsi adalah perbuatan yang haram dan terlarang karena bertentangan dengan maqasidus syar'iyah, yaitu sebuah tujuan hukum Islam diberlakukan.
tiada lain dan tiada bukan untuk menarik kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dan ini mencakup keseluruhan masyarakat, tidak hanya bagi umat Islam. Nah, menurut mazhab Syafi'i, korupsi bagian dari jarimah atau tindakan pidana, yang mana hukumannya adalah ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku dosa atau pelaku kriminal itu sendiri. Dan ini tidak diatur di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mengenai ta'zir sendiri ditetapkan oleh pemerintah atau waliul amr dengan cara berijtihad dan juga berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan itu tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau agama. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan itu, semua mendapatkan khitab, semua akan mendapatkan balasan yang sama. Kemudian jenis hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Karena penguasa itu kebijakannya selalu berpijak pada kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang membahayakan bagi rakyatnya. Nah, hukuman ta'zir sendiri adalah sanksi yang bersifat diskresi, yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah dan bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah perbuatan kejahatan. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak sesama manusia atau hak Adam. Sedangkan hukuman ta'zir bagi koruptor dalam pidana Islam yang sudah ditetapkan diantaranya adalah pertama hukuman cambuk. Ini dulu juga pernah dilakukan. Kemudian penjara, kemudian pengasingan, lalu pengumuman kepada publik. Artinya apa? Tindakan korupsi yang dia lakukan itu diumumkan di publik, di media sosial seperti saat ini, sehingga siapapun bisa mengetahui. Kemudian pemboikotan, lalu pembayaran upeti dan hukuman mati. Nah, karena korupsi bagian dari jarimah atau tindakan kriminal yang bertentangan dengan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, maka hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman ta'zir, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Sehingga semuanya diserahkan pada hakim. Dia mau dihukum apa, kemudian hukuman itu seberat apa, semuanya diserahkan pada hakim. Ini bentuk ta'zir. Sehingga pengadilan Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan hukuman potong jari dan pemiskinan bagi pelaku korupsi yang diusulkan oleh Pak Akil tersebut. Karena hukuman ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah lembaga yudikatif yang bertugas secara langsung menangani perkara hukum dan keadilan. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa saat ini hukuman pidana bagi pelaku korupsi yang sudah diberlakukan di Indonesia adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Akan tetapi ini sepertinya belum memiliki dampak efek jera, artinya belum memiliki dampak positif yang lebih banyak. Banyak pejabat yang masih tetap melakukan korupsi tanpa takut sedikit pun. Maka usulan Pak Akil tentang hukuman potong jari dan pemiskinan ini bisa kita terapkan lebih awal sebelum hukuman mati diterapkan. Dan kita semua harus terus menyuarakan gerakan anti korupsi ini sebagai bentuk pengawalan kita terhadap pemerintah dan bentuk kepedulian kita terhadap bangsa kita sendiri yang sangat kita cintai ini. Sehingga kita tidak akan pernah terima jika negara kita dibuat mainan, diobok-obok, kemudian uang dihambur-hamburkan, ditasarufkan kepada hal-hal yang tidak berguna, kepada hal-hal yang melenceng dari tujuan awal, maka wajib bagi kita untuk terus bersuara melalui media sosial seperti ini. Nah, kira-kira pendapat teman-teman sekalian seperti apa? Nah, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Semoga Indonesia tetap jaya sampai kapanpun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.